Perkenalkan, nama saya Rohana Manulang, saya dari Prodi Akuntansi. Pada slide ini saya akan mempresentasikan pengertian politik, pengertian strategi, dasar pemikiran penyusunan Polstranas untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam segala bidang. Pengertian politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang artinya negara, yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Adapun yang berpolitik disebut politikus. Demikian bahwa pada umumnya dapat dikemukakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pengambilan keputusan mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah, dan yang ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkat laku seseorang sesuai keinginan pelaku. Keputusan adalah membuat pilihan dari beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian dan alokasi yang dimaksud adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai itu sendiri adalah suatu yang dianggap baik atau benar. Adapun yang dimaksud politik dalam pengertian ini adalah kebijakan umum dan pengabulan kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Pengertian strategi. Pengertian strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian, yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang digariskan. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting. Artinya karena di dalamnya itu terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun di sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar
disebut sebagai substruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, serta partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, interest group, dan kelompok-kelompok penekannya antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Pengertian Fortran. Politik merupakan segala upaya yang dilakukan dalam sebuah proses menentukan tujuan ketahanan nasional. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu politia. Politia berasal dari kata polis, yang mana polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Sedangkan tea berarti urusan. Dari sudut pandang bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk dapat mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Politik di sini secara umum menyangkut mengenai sebuah proses, penentuan tujuan negara, dan cara melaksanakannya. Politik sendiri sangat berkaitan erat dengan strategi nasional, yang mana seperti kita tahu strategi nasional merupakan kerangka rencana untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Politik nasional yang berada dalam lingkungan negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pedoman dari berbagai konsep dari strategi nasional, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berupa kebijakan nasional yang mampu berjalan dengan baik. Sedangkan strategi berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dasar pemikiran penyusunan sistem Volkswagen. Untuk dapat menyusun politik dan strategi nasional, diperlukan adanya pemahaman mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, yang mana semua sistem manajemen nasional berlandaskan ada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kawasan Nusantara, serta ketahanan nasional. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Kemudian, strategi nasional akan dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga. Pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan oleh Presiden. Melalui pranata politik, dalam hal ini masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan politik nasional. Penyusunan Volkswagen, negara Indonesia sudah memutuskan untuk menetapkan strategi politik. Telah diwujudkan dengan adanya suprastruktur dan infrastruktur politik. Dalam urusan pelaksanaan suprastruktur politik, strategi nasional diambil alih secara langsung oleh Presiden. Sebagai mandataris MPR, setelah memahami garis besar haluan negara. Infrastruktur sendiri, politik strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai, meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, serta ketahanan nasional dan keamanannya. Memasuki era reformasi yang lebih menekankan pada sisi demokratis, mengakibatkan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah masyarakat berperan aktif sebagai pengontrol jalannya politik strategi yang telah ditetapkan MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden, beserta penyelenggara negara lainnya.
Penyusunan politik strategi nasional memberikan kewenangan bagi MPR dalam menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan garis besar haluan negara dalam hal pembagiannya dibedakan menjadi kebijakan umum dilakukan oleh Presiden dan DPR, yang mana dalam kedua unsur tersebut memegang peran penting sebagai bentuk undang-undang, perpu, peraturan pemerintahan, kepres, dan impres. Kebijakan khusus yang dijalankan oleh Menteri. Dalam hal ini, Menteri bertugas untuk menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan teknis yang dilaksanakan oleh pimpinan eselon, departemen pemerintahan, dan non-departemen. Dalam hal ini, kebijakan dapat berbentuk peraturan keputusan dan instruktur pimpinan departemen dan dirjen. Fungsi dan tujuan Poltratnas. Kebijakan politik strategi nasional yang telah dibentuk tentu membuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, nasional mampu memberikan dampak dalam kehidupan bernegara, serta memiliki beberapa tujuan, berupaya mewujudkan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, membuat kebijakan strategi pemerintah berharap ini dapat menyampaikan rasa keadilan dan berkembang untuk mewujudkan negara. Dapat melakukan perkembangan pendidikan yang tentunya berdampak dalam kehidupan bangsa. Hal ini ditunjukkan untuk memperkuat peran pendidikan dalam upaya pembangunan. Dapat melindungi hak semua warga Indonesia dengan tetap mempertahankan kepemimpinan dalam implementasi kasus geografis. Dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan perdamaian dalam keadilan sosial yang ada di dalam dan luar negeri. Dapat mengembangkan sistem perekonomian, yang mana dalam proses pelaksanaannya memperhatikan mekanisme, dapat menciptakan keadilan. Hal ini juga diselenggarakan berdasarkan prinsip persaingan sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, serta menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Hal ini dapat diwujudkan dengan berupaya dalam melindungi hak konsumen. Yang terpenting, semuanya memperhatikan adanya keadilan bagi seluruh rakyat. Sekian dengan presentasi saya ucapkan terima kasih.